Halo, selamat pagi. Pagi ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan, dan firman Tuhan diambil dari Yesaya pasal 37 ayat 1 sampai ayat 38, tapi Bu Ripka akan membacakan ayat 15 sampai ayat 20 saja. Nanti adik-adik baca semua ayat ya, dari ayat 1 sampai ayat 38. Demikianlah bunyi firman Tuhan ayat 15 sampai 20. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, katanya, "Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarkanlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan." Nah, pada hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang Raja Hizkia ya. Kita akan belajar tentang Raja Hizkia yang telah mendengarkan hinaan, cacian, dan juga ancaman yang dilakukan oleh utusan dari Raja Asyur. Nah, hinaan itu sebenarnya bukan diperuntukkan hanya untuk Raja Hizkia, tetapi hinaan itu, celaan itu, ancaman itu ditujukan untuk semua umat Tuhan ya, semua umat Tuhan, umat Israel, dan juga kepada Allah Israel. Nah itu ya, jadi hinaan itu membuat Raja Hizkia sedih sekali, sehingga ia mengoyakkan pakaiannya ya, mengoyakkan pakaian. Di ayat yang pertama ya, di pasal 37 ini dikatakan Raja Hizkia mengoyakkan pakaiannya dan menyelubungi badannya itu dengan kain kabung, dan ia masuk ke rumah Tuhan. Yang artinya apa? Raja Hizkia betul-betul sedih, betul-betul dia merasakan, aduh kok seperti itu ya gitu ya keadaan mereka. Nah, ketika seluruh kota Yerusalem dikepung oleh tentara Asyur, Raja Hizkia kemudian mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Dia sadar bahwa hanya kepada Allah saja, hanya kepada Tuhan saja dia harus berharap, ya, bergantung sepenuhnya untuk dilepaskan dari cengkraman, dari ancaman dari cengkraman orang-orang Asyur ya. Oleh karena itu, di ayat yang kedua, dia meminta petunjuk Tuhan melalui Nabi Yesaya. Itu yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Nah, siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak cemas kalau seandainya diperhadapkan dengan situasi yang seperti ini ya, dapat ancaman, dapat hinaan, dapat cacian. Nah, pasti sedih sekali ya, sedih, takut, cemas. Nah, sama halnya dengan umat Tuhan waktu itu ya. Sebagai seorang pemimpin, Raja Hizkia memberikan teladan yang sangat baik ya kepada umat yang dipimpinnya, kepada orang-orang yang dipimpinnya, kepada semua rakyat ya, bagaimana mereka harus menyikapi situasi seperti itu. Dia datang kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Sehingga ketika dia datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan. Mereka mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Mereka mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi orang-orang Asyur pada waktu itu. Nah, di dalam doanya, Hizkia juga menggantungkan semuanya itu kepada Tuhan. Dia menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, Allah segala kerajaan di bumi ya, di ayat 16. Ketika Raja Hizkia berdoa, Allah memberikan hikmat, Allah memberikan kebijaksanaan, dan juga ia memimpin umat Tuhan. Itu yang Tuhan berikan kekuatan, berikan penghiburan, memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada Raja Hizkia dan juga umat Tuhan. Nah,
Adik-adik, siapa di sini yang pernah dihina? Siapa yang pernah diancam atau dicaci maki, dicela oleh teman-teman mungkin atau oleh siapapun? Nah, ada yang pernah? Semoga tidak pernah ya. Nah, contohnya ya, temanmu menghina atau mencela kamu ya istilahnya, atau melakukan perbuatan-perbuatan bully ya, membuli adik-adik. Nah, contohnya mungkin menampar, atau mungkin menginjak kaki, atau menjegal, atau mungkin meludahi. Nah itu, aduh, sedih ya kalau punya teman seperti itu. Atau malah minta uang, suka minta uang. Ada yang punya teman seperti itu? Atau maki ya, mencaci, menghina, atau meneriaki, sukanya teriak-teriak dengan suara yang kencang, dengan suara yang keras. Nah itu kan ada ya tipe-tipe orang yang seperti itu. Padahal kalau bicara pelan saja dengar, tapi teriak-teriak ya dengan suara sepenuhnya, dengan full, dengan keras. Nah itu ya. Atau menuduh sesuatu yang tidak benar. Nah itu ya, sangat menyedihkan apabila punya teman seperti itu. Atau ada juga yang teman yang suka mengejek, menghina. Wah, gendut loh, atau cungkring loh, atau kamu cupu loh, atau apalagi ya, liburan ini kamu nggak kemana-mana ya, liburan ini kamu hanya di rumah aja ya, kasihan deh loh. Nah, atau perkataan-perkataan lain yang aduh menyakitkan dan membuat kita bersedih gitu. Apa yang harus kita lakukan? Datang kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Ketika dia mendapatkan hal yang tidak mengenakan, dia datang kepada Tuhan. Kenapa kok kita harus datang kepada Tuhan? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi teman-teman kita yang memperlakukan kita tidak baik, yang menghina kita, mencela kita, mengatakan sesuatu yang tidak baik, yang tidak benar. Nah, Tuhan berikan kesabaran sehingga kita tidak membalas, kita tidak sakit hati, kita tidak malah ikut mencela mereka, tidak, tapi kita menghadapinya dengan sabar. Kita bisa mengampuni mereka, kita bisa tetap mengasihi mereka. Nah itu yang luar biasa. Yuk kita bersama-sama, apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita doakan pada saat itu, terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita melalui doa-doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan, sehingga kita dapat melalui semuanya itu dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Yuk kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar bersama-sama. Ketika kami menghadapi suatu hal, biarlah kami datang kepada Tuhan melalui doa kami. Nah, dengan doa ada kekuatan yang Tuhan berikan pada kami, ada sukacita, dan juga ada hikmat apa yang harus kami lakukan untuk menghadapi setiap persoalan, setiap hal yang ada di hadapan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk tuntunanmu, untuk pimpinanmu, pemeliharaanmu dalam hidup kami. Dan kami mau terus memuji Tuhan, kami terus mau belajar firman Tuhan, kami mau terus diperlengkapi oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami ke dalam pimpinan dan kekuatan dari Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Habarus Renungan Harian Anak.